Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya ada ini karapan genset. Ini genset kecil ya, cuman yang 4 tak ya teman-teman. Di video kali ini saya mau kasih tutorial cara ngetopkan ya. Pada mesin genset 4 tak ya. Kalau 2 tak kan nggak pakai top, dia bisa. Kalau ini harus pakai top ya. Ini bagian dinamonya udah saya lepas. Nah ini tinggal mesin aja ya. Untuk saya bongkar bagian penutup klepnya, saya bongkar. Ini bagian klepnya ya teman-teman ya. Ini klepnya seperti kendaraan bermotor ya, cuman dia beda. Dia nggak ada pengancing. Ada kan pengancing dua yang kalau pada motor ya. Kalau ini nggak ada, langsung penutup, langsung dia cuman digeser aja, ditekan, digeser, dia udah lepas. Masanya juga enak ya. Ini cara ngetopkan kayak gini ya. Nah, posisi itu kan ada lubang busi ini ya teman-teman ya, itu kelihatan ya. Itu posisi sehernya tuh di atas, itu pas stop ya. Intinya kalau dia ada sehernya di atas, kita lihat pada bagian lubang busi. Nah, caranya kita lepas dulu lubang businya biar kelihatan ya. Kita gerakin bagian asnya, as sehernya tuh kita dorong ke atas sampai dia di ujung ya. Nah ini setelah di ujung kita lihat ini kan ada penggerak klepnya ya. Ini klepnya, ini menyatu, dua-duanya menyatu kayak gini ya teman-teman ya. Nah setiap bagiannya tuh ada dekokan atau buat neken ya, neken tonjolan dari dalam mesin untuk menggerakin klepnya itu ya. Nah ini tonjolannya kayak gini ya, ini seperti pena, tonjolannya seperti pena, itu ada dua, itu menggerakin klep kanan kiri ya, kayak gitu. Nah kalau kita melihat posisi topnya, nah ketika kita posisikan sehernya tuh di atas, itu harusnya tuh ini ya, tonjolan pena ini, pena klep ini harus sejajar. Nah itu posisi top. Nah saya kasih tahu, nah itu harus pas lubangnya itu ya. Kalau dia meleset, kita pasang aja, kita paksa, dia nggak bakalan nonjol, dia nggak bakalan gerakin klep ya. Itu harus pas pada lubang tonjolan tadi ya, kelihatan teman-teman ya. Itu kanan kiri harus pas, dan ke klepnya atas juga harus pas. Nah kayak gitu ya teman-teman. Nah ketika ini kalau semua kita pasang kayak gini, dia nggak sejajar, posisi sehernya itu udah di atas, itu kalau ini nggak sejajar berarti bagian dalamnya itu topnya nggak pas gitu ya. Itu kan dalamnya itu ada kayak penggeraknya ya, kayak nokon as, dia gabung sama gigi, kayak gigi gigi sentrik gitu ya, pokoknya kayak gigi, dia penggerak. Dia gigi itu gantinya rantai keteng ya, ada di bagian dalamnya. Itu nggak saya liatin karena ini saya mau kasih tutorial cara setel klepnya aja dan cara ngetopkannya dari atas ya. Mungkin lain kali saya mau kasih tutorial bongkar total genset 4 tak ya. Kemarin nggak saya liput, jadi ini saya kasih tutorial cara ngetopkan dan cara setel klepnya yang pada genset 4 tak. Ini genset 4 tak yang kecil ya teman-teman, sama yang besar tuh sama ya, kalau mengetopkan sama aja. Kayak gini ya. Nah kita paskan tonjolan klepnya itu kan ada dua ya, dan buat gerakin pena klepnya tadi itu harus pas dengan ada lubang pada klepnya tuh harus pas dengan pena tadi ya, yang dua tadi harus pas. Kalau dia melenceng tuh genset nggak bakalan hidup. Nah, itu cara nyetel atau cara pasang klepnya. Itu karena klepnya itu kan ada dua, dia menyatu ya, dibuka bisa ya teman-teman. Kali ini klepnya masih bagus, jadi tinggal kita pasang aja.
Oke, kita paskan bagian lubangnya, dan kita ketika memasang itu harus cek bagian pena penonjolnya ya, pena penonjok lah ya, pena penggerak klepnya itu harus pas ya. Setelah pas kita baut semua, itu bautnya ada 4 ya, tengah, kanan kiri 2, terus atas. Oke, setelah kita kencangin, bautnya udah kencang ya, dirasa bautnya udah kencang, kita tinggal setel klep. Nah ini kan karena klepnya nggak saya setel ya, karena ini dari semula kayak gini. Nah ini klepnya tuh harus goyang ya, harus goyang, harus bergerak lepas, nggak boleh kencang banget tuh, nggak boleh, agak geraknya tuh dikit sekali itu ya nggak boleh, harus agak leluasa gitu ya teman-teman. Karena ini kan genset ini penggeraknya nggak kayak motor ya, dia langsung lewat noken as. Kalau ini kan ada penggeraknya kayak pena tadi 2 ya, nah kayak gitu dia harus leluasa. Nah, kadang kan atau tonjolannya tuh udah agak aus kan, makanya ini saya setel klepnya tuh itu dari bawahnya kayak gitu ya, itu udah geraknya tuh harus lepas, nggak boleh kencang ya, itu harus gerak lepas. Nah setelah itu tinggal kita pasang. Oke, kayak gitu aja ya teman-teman ya. Oke, ini tinggal pemasangan. Sekian dulu ya video ini, cara ngetopkan atau cara setel klepnya itu kayak gitu ya teman-teman. Intinya kalau kita ngetopkan sama kayak motor, terus dia ada bagian yang beda, itu ada pena penggerak klep ya, itu bedanya di situ. Itu ada 4 ya, bagian dalam itu ada kecil pendek, itu buat ngerakin penanya itu ke atas. Nah bagian atas tengah itu ada pena yang 2 panjang itu untuk ngerakin klep. Nah bedanya kalau pada motor kayak gitu ya. Dan noken as itu dibagian di dalam. Nah, dia menyatu dengan gigi, ada gigi pengait ya untuk ngerakin noken as itu di bagian dalam mesin. Jadi nggak ada rantai klep atau nggak ada rantai ketengnya. Oke, sekian video ini ya, semoga teman-teman mengerti, dan sampai jumpa di video selanjutnya.